Untuk teman-teman semua, ini review jurnal bulan kedua ya, di bulan April, di mana balance sebelumnya itu 177, total trade bulannya 17, win-nya 14, loss 3 kali. Jadi probabilitas bulan April itu dapat 82%-an. Masih dengan risk per trade-nya mungkin di bawah 1% ya, masih pakai 0,01. Di total pips di bulan April ini dapat 1189, fit 67%. Jadi Mas Badri itu kalau kalau boleh saya bilang tuh master of entry extreme. Jadi kalau misalkan pemula nih yang pengen dapat tips entry extreme, tanya nih Mas Badri beneran deh. Kenapa? Bahaya jejak digital. Jejak digital. Emang Anda oknum? Hah? Kali aja oknum kayak Bang Erika kan. Tiba-tiba dihack. Review jurnal ini adalah momen emasnya seorang trader, guys. Oke teman-teman, selamat malam. Sekarang hari Selasa tanggal 8 April 2025. Jadi kita ini bakalan review jurnal bulan pertamanya Mas Badri. Ya, jadi buat teman-teman, kenalin ini Mas Badri ya. Mungkin sering join tapi nggak pernah lihat muka. Inilah indahnya review jurnal ya. Jadi Bener kita banget. bisa saling kenal lah, tepatnya gitu. Nah, sekarang Mas Badri bisa di zooming lagi ininya, spreadsheet-nya. Nah, itu bisa dibacain tuh dari modalnya sampai profitnya gitu Mas Badri. Oke teman-teman semua, salam kenal. Ini review jurnal pertama nih, habis private sama Mas Halil. Sebenarnya udah join dari bulan September kayaknya. Cuman baru chat Mas Halil di bulan Februari kemarin ya Mas ya. Iya. Februari. Masih ini ya, soalnya ya masih berusaha untuk chat Mbak BCA ya. Lagi lobby ya, belum kelar dari bulan September. lanjut. Parah banget. lanjut. Jadi dari total bulan Maret, dari 17 trade ada 9 yang berhasil, 8 loss. Dari situ probabilitasnya dapat 52%. Profitnya, risk per trade-nya dulu Mas. risk per trade-nya 1% diambil. Iya, lot size. Lot size-nya 0,01. Ini kebetulan pakai, sebenarnya kan Mas Alil suruh pakai akun Sen ya Mas ya? Iya. Di bulan pertama, tapi gara-gara aku makainya Exness, terus kayak akun Sen-nya tuh standar ya, nggak yang raw split, jadi ya udahlah bikin ini aja gitu. Iya. Ada sisa-sisa waktu itu ada di akun standarnya kan emang spreadnya tipis ya kalau Exness ya. Ya. Sisa-sisa full margin dulu ya berarti. terus pakai ini aja. Hasilnya dapat profitnya 18%. Ya. Terus keuntungannya $27 ya. $27. Iya, $27. Oke lah, karena Mang Jajang kencing ya, kita ke Mas Arika dulu dah. Ayo Mas Arika. Masuk. Gimana Pak dosen? Iya. Lihat hasilnya dulu. Gimana? Langsung komen ini, nggak ada apa sih. Langsung komen. Kalau lihat hasilnya bagus Mas. Iya. Ya udah beberapa di jurnal mungkin masih pertama ya Mas ya. Iya. Pertama mungkin ya ya masih adaptasi lah. Iya. Tapi kulihat sudah secara secara psikologisnya sih bagus sih, walaupun habis margin call kok bisa kayak gini kan nggak biasa kulihatnya kan. Biasanya orang-orang kan yang kemarin juga bagus juga karena amigdalanya udah tumpul semua ini. Enak ngelihatnya. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyain atau apa gitu Mas Arika, boleh lah. Ya, ini walaupun TP-nya Mas itu manual atau otomatis Mas? Masih banyak yang manual Mas. Oh. Di 18 belum M1 biasanya aku nariknya Mas, karena belum berapa. Ya, bagus ya. Nggak apa-apa lah tuh. Aku gara-gara merubah ini nggak banyak BIP-nya kadang. Di M5 aku tarik, nggak tahu lah, nggak tangan orang kok baca bisa 150 200 pip, aku nggak sampai, sebelum sampai dia BIP naik 200 pip itu kan. Ya udahlah. Ya beda tangan dulu Mbak. Aku kembalikan lagi ke M1 lagi ke awal. Kemarin kan puasa belum coli, Mas Arika coli dulu lah. Siapa tahu 200 pip. Kalau belum ada rezeki di situ kan, ya udah. Tapi aku nggak mau nyerah, biarin lah BIP lah. Nah itu tadi, dari itu kan lihat probabilitasnya ya di atas 40 udah bagus lah, RR-nya udah bagus ya, menarik untuk dilihat bulan kedua. Apa yang Mas
khawatirkan atau ketidaknyamanan? Sementara ini nyaman dengan metode atau masih bingung kayak gitu? Kemarin-kemarin ini nyaman, non. Bulan Maret nih nyaman banget nih, Mas. Masuk April gara-gara semenjak market lumayan parah nih, jadi konfirmasi jadi agak bingung jadinya, Mas. Mas Alil aja nggak masuk deh. Range-nya soalnya gede banget, Mas. Bangke emang nih bulan. Makanya sampai tadi baru mas beberapa kali doang nggak. Ya baru normal ini Mas, baru normal. Iya. Counting pun Biasa, jadi Mas. kayak aduh gimana ya gitu. Ya udah. Nggak apa-apa ditahan Masuk dulu zona, kalau tapi jadi gak berani, Mas, masuk zona, ketemu nih zonanya tapi aduh gimana ya gitu. nggak apa-apa Mas. Yang penting kan ragu itu kan nggak rugi, yang penting nanti di backtest ulang kalau masalah yang range besar. Kalau range besar aku aja ninggalin Mas. Ya kan abis libur juga kan lebaran, ya udah santai dulu lah, jangan diporsir kan. Nah, itu aja maksudku. Kalau ketidaknyamanan dalam metode kan, misalnya dalam menentukan konfirmasi atau apa kan, kalau kulihat kan udah tahu itu kan masalah makroekonomi aja yang nggak memang market lagi bukan caur sih, memang lagi dibanting atas bawah kan. Ya udah makronya memang kayak gitu, ya kita harus istirahat lah, sama aja kan. Tapi kalau lihat ya apa Mas? Dulu kan suka layer, kenapa nggak layer aja Mas bawah? Dulu kan layer udah. Lah ntar bawah, ntar kalau margin call belakang tuh ada gitar kan bisa dijual, ya kan? Gitar MC lagi ada hordeng di sebelahnya, tuh ada AC di atas. Lah katanya kan gitu kan, katanya kalau misalnya kita jangan pinjol kalau trading, tapi kita jual barang aja. Enggak, konyol lah itu. Aduh. Itu intermezzo, bercandaan lah. Iya. Main nunggu Mang Jajang kencingnya kelar nih. Ya, takutnya Mang Jajang kencing enak kan, lama jadinya. Ya, lanjut Mas. Ini ada printer. Ya itu maksudku kan dari apa namanya, dari margin call ke ini kan sulit. Banyak contoh kasus kayak siapa nih yang riset ini kan, Mas siapa nih? Mas Rapli kan. Ini kan agak sulit, tapi Mas bisa, berarti kan ada motivasi. Itulah yang perlu mumpung Mang Jajang belum masuk kan, panjang-panjang dikit nggak apa-apa kan, perlu dikasih tahu motivasinya apa gitu, dari margin call apa rehat atau apa, mumpung Mang Jajang. Kalau Mang Jajang masuk aku close. Ya itu aja, apa yang membuat Mas bisa keluar dari jeratan setan biadab itu. Ya, kenapa bisa Mas? Maksudnya nggak semua orang kayak Mas Rafli itu masih susah dia ngekontrol amigdalanya gitu. Nah kalau misalnya Mas Badri nih bisa nih, itu motivasinya apa tuh Mas? Jadi cerita dikit ya Mas ya. Boleh. Dulu kan zaman-zaman layering tuh kayak pertengahan tahun 2024 tuh terakhir tuh Mas, pertengahan tahun. Ya. Udah mulai kapok tuh, udah berasa kayak ngeliat waduh banyak nih habis gitu kan. Ya. Jadi kalau kata Mas Alil pas private dulu, kayak emang tersadarnya tuh gara-gara udah ngerasa banyak habis aja gitu. Jadi kayak kalau gini-gini terus nih mungkin banyak nih habisnya gitu. Iya. Tersadar karena salah sendiri aja sih Mas. Oke, berarti itu emang guru terbaik ya. Nah makanya tuh teman-teman aku tuh sebenarnya yang pengen ajarin gue trading dong gitu. Minimal lu rugi dulu lah, gak usah banyak-banyak 50 juta, jadi kan enak tuh, ada motivasi belajar kan, ya kan? Ya Mas Rika ya? Nah itu dia, kuotaku selalu gitu ya, ketololan adalah guru terbaik ya kan? Bener banget itu valid. Itu valid banget itu udah the best tuh, karena manusia itu kalau nggak tolol nggak nyadar masalahnya, susah kan diingetin ya. Dibilangin orang nggak masuk tuh Mas. Iya gitu, sama aja kayak udah tahu kita nyawa LC malah jatuh cinta kan tolol gitu ya, jangan gitu Mas Rika ya. Main siapa LC Mas? baper ya kan. Mas Rika gitu kan kata Bang Ari, enggak ya? Salah ya? Miskin duluan, lebih dari itu kalau itu. Ada gitu ya cowok ya, main LC itu baper pengen dipacarin, aduh tolol ya nggak apa-apa, itu jadi guru terbaik ya Mas Rika. Lanjut Mas Rika, kok jadi merembet ya. Iya, guru terbaik ya, itulah tadi bener kata Mas Ale, rugi dulu ya, kekuatan rugi. Kalau 50 juta hilang dia bunuh diri lah, rusak juga. Oke, salam kenal Mas Badri. Salam kenal Mas. Iya. Saya coba ini aja ya, Mas Alil, saya coba nge-share apa yang saya lakuin di bulan pertama aja mungkin ya. Boleh.
Jadi kan kalau saya pribadi begitu dapat private dari Mas Alil itu, jujur aja saya bukan orang yang sepinter itu untuk memahami sesuatu gitu, Mas Badri. Jadi saya pakai jurus andalan saya yaitu repetisi. Jadi saya selalu tonton berulang-ulang tuh video-video private saya sama Mas Alil gitu, dan saya coba pelajari lagi sedikit-sedikit supaya nemu-nemu aha moment tuh biasanya selalu dapet tuh. Soalnya kan kalau kita pas private itu kan cuma sekali tuh durasinya agak lumayan panjang. Kadang kita suka miss banyak hal juga sih yang kecil-kecil tapi penting gitu loh, Mas Badri. Jadi kalau saya pribadi saya selalu tonton ulang berulang-ulang. Nah, repetisi selanjutnya saya coba backtest tapi saya jurnal. Nah, untuk backtestnya tuh kayak gimana? Saya beli yang premium TradingView. Nah, itu saya coba replay, terus saya ikutin tuh perjalanan si harga tuh. Terus nanti dari teknik yang saya tangkap di otak saya coba aplikasikan di TradingView. Memang nggak akan sepresisi real ya forward ya, tapi setidaknya dari situ kita bisa dapat confidence kita. Terus kalau saya cek jurnalnya Mas Badri itu kerasa kayaknya kurang confidence ya Mas ya. Benar nggak kalau saya punya adjustment seperti itu? Benar Mas. Jadi kalau Mas Badri itu saya lihat sering dapat harga jelek sih kalau saya cek, jadi gampang SL gitu. Nah, Iya. kalau yang saya rasakan itu di teknik divergen itu lumayan sangat membantu sih Mas Badri. Jadi dari Mas Alil itu ini banget sih, berharga banget itu teknik divergen. Coba di backtest pakai cara yang kalau misalkan Mas Badri punya dana gitu, ikut cobain yang 1 bulan tuh TradingView yang bisa di replay sampai 1 menit. Itu tapi di jurnal Mas Badri, jangan cuma dicek-cek doang, soalnya itu nggak akan meresap gitu. Jadi cuma gitu doang. Tapi kalau kita jurnal tuh pada saat kita screenshot itu tuh lumayan meresap gitu. Itu pribadi yang saya rasakan sih gitu. Jadi dari situ pun kita sebenarnya udah punya banyak data, walaupun datanya nggak sevalid forward, tapi setidaknya confidence-nya lumayan meningkat gitu. Terus di jurnal itu lumayan banyak. Kalau misalkan Mas Badri bukan nggak bisa forward kan datanya cuma dapat dikit. Nah, dari jurnal itu jurnal backtest itu lumayan ngefek juga loh sebenarnya gitu. Jadi kita punya disiplin teknik yang kita udah coba sendiri kayak gitu. Terus coba tonton, ini selalu saya sarankan ke yang lain, terutama yang pemula, tonton yang review jurnal Ko Suhadi. Ya? Nah, di situ bulan kedua yang Mang Jajang di situ ngasih kuliah 3 SKS tuh. Nah, itu lumayan mind blowing juga tuh. Bisa merubah mindset terutama untuk pemula ya, supaya kita disiplin zona, karena menurut saya kuncinya di zona gitu. Untuk direction atau counting, buat itu perlu proses yang lumayan panjang kalau menurut saya ya, terutama buat saya yang nggak cepet, yang nggak pinter banget gitu. Tapi zona itu ininya lah, golden rule-nya lah bisa dibilang gitu. Nah, untuk entry-nya divergen, dan tadi Mas Badri bilang berarti harus mantengin market. Iya, memang karena kan kita kan maunya SL-nya cuma 10 pip. Nah, itu mau nggak mau kita harus standby terus tuh di depan PC atau di kalau HP juga. Tapi saya kurang suka sih kalau di HP. Ya, balik lagi Kak, saya punya privilege bisa di depan PC lumayan lama. Jadi itu keuntungan terbesar buat saya sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi nah di situ nanti kita terlatih untuk dapat harga bagus gitu. Untuk harga bagus tuh probabilitas kita SL-nya itu semakin mengecil, Mas Badri. Karena kita benar-benar ngeklik di 1212 atau di 1618 kayak gitu. Supaya dapat SL-nya itu setipis 10 pips. Kayak gitu sih, Mas Alil, saran saya. Terutama yang backtest pakai replay, buat orang-orang yang waktunya sedikit dicobain deh. Tapi di jurnal ya, jangan cuman di sini aja, di sini gitu. Karena itu cuma selewat aja rasanya gitu. Kecuali kalau di jurnal pasti walaupun kita nggak baca lagi itu jurnalnya, tapi setidaknya waktu kita input ke Excel tuh kita bisa dapat gambaran utuh gitu, bisa lebih meresap gitu kira-kira Mas Badri. Saran dari saya. Kalau misalnya terlalu mahal bisa kayak Ojet tuh.
beli yang di Shopee tuh Yang dari 20.000 ya, seminggu. ya. Iya, buat itu doang kan Iya. lumayan tuh. Tapi saran saya yang 100.000 Mas Alil ada itu Di Shopee? nggak akan di Shopee Oh ada. iya. Nah itu. Pakai Tapi dah Groupie juga kalau bisa. Groupie juga ya bisa. 50.000 sebulan Groupie. Iya. iya, tapi itu investasi kecil banget Mas Badri kalau cuman buat langganan sebulan sih dibandingin dengan hasil yang bakalan kita dapat ke depannya sih ya, totally worth it sih. Ya mau nggak mau ya Iya, iya. Iya. modal dikit kayak gitu kira-kira Mas Badri. Oke. Terus nanya lagi Mas Badri aktivitasnya kayak gimana nih? Maksudnya kayaknya nggak bisa lama-lama di depan chart ya bisa dibilang ya. Sebenarnya bisa aja. Sekarang banyak kosongnya sebenarnya Mas. Cuman kebetulan karena teman-teman banyak di sini, jadi sering kegiatan keluar ngumpul diajak kemana gitu, jadi kayak udah tinggalin dulu lah gitu. Jadi nggak mesti banyak di depan layar aja gitu sih Mas. Nah itu bisa manfaatin waktu kayak liburan gitu buat backtest pakai replay sih itu ya 3 jam 4 jam itu udah lumayan banyak dapat datanya. Jadi kayak kita marking zona, nah terus kita nunggu divergen di zona itu, terus kita coba marking divergennya, terus gimana hasilnya. Kalau SL catat SL, kalau misalkan TP catat TP kayak gitu. Seperti itu sih Mas Alil. Oke, cukup. Mas Badri ada yang mau ditanyain ke Mas Untung? Aman? Aman sih. Nanti kalau ini kan gara-gara sama bulan pertama ya Mas ya. Kalau misal pengen tanya-nanya nanti IPC aja Mas ya. Iya boleh. Siap. Oke, terima kasih Mas Untung. Sama-sama Mas Alil. Thank you Mas. Yo sama-sama Mas Badri, sukses. Langsung aja di sini kita bakalan bacain nih Mas Badri gitu. Bakalan dibacain dari modal sampai profit di akhir. Oke. Untuk teman-teman semua, ini review jurnal bulan kedua ya di bulan April, di mana balance sebelumnya itu 177, total trade bulan ini 17, win-nya 14, loss 3 kali. Jadi probabilitas bulan April itu dapat 82%-an. Masih dengan risk per trade-nya mungkin di bawah 1% ya, masih pakai 0,01. Di total pips di bulan April ini dapat 1.189, fit-nya 67%. Oke. Ya, terima kasih Mas Badri. Oke, mungkin ada yang mau ditanya boleh. Di sini ada Mas Untung. Kalau ada yang mau nanya, misalnya mau naik boleh ya guys. Misalnya, ini aku nih mau nih gitu. Boleh saling berbagi energi nih Mas Untung sama Mas Badri nih, karena yang lain seperti biasa ya pada sombong. Oke. Bentar Mas, pakai kacamata. Oke. Malam Mas Badri. Malam Mas Untung. Saya ingat banget saya komen Mas Badri di jurnal yang pertama ya. Iya. Terus saya lihat bulan kedua jurnalnya udah gila banget sih ini kalau menurut saya sih. Soalnya saya ngelihat saya cek satu-satu tuh tiap entry-nya. Jadi Mas Badri itu kalau boleh saya bilang tuh master of entry extreme. Jadi kalau misalkan pemula nih yang pengen dapat tips entry extreme, tanya nih Mas Badri beneran deh. Soalnya tipe entry kita tuh di bulan kedua tuh sama sih, ekstrim, dimana kita bisa dapat harga tuh di pucuk dan itu tuh bikin kita tuh jadi nyaman buat pasang SL sama BIP-nya kan. Jadi nggak khawatir kena second touch gitu-gitu kalau entry-nya bisa ekstrim. Cuma yang beda antara saya sama Mas Badri probabilitasnya. Kalau Mas Badri itu bisa 80% dengan entry ekstrim itu sih udah di luar nurul ya bisa dibilang. Jadi kalau misalkan pemula yang pengen belajar entry ekstrim, nih ke Mas Badri nih, coba tanyain. Dia pasti punya ininya deh, punya rahasianya, punya resepnya deh. Tanya awal resepnya apa nih entry ekstrim, probabilitas 80% itu susah banget. Mungkin pertama nih Mas Untung ya. Pertama aku benar-benar nggak ngejar profit sama sekali. Makanya lot aku masih 0,01. Aku nggak peduli profit sih. Aku cuma mengejar apa ya salah aku di bulan pertama. Di bulan pertama tuh aku benar-benar nggak counting di M1 tuh. Dikit banget aku counting di M1-nya. Jadi aku nggak ngerti tuh. Kadang aku udah di fraktal M15 2 ke 3 gitu contohnya. Tapi M1 aku nggak counting. Jadi aku nggak tahu tuh ini dari M1-nya tuh udah sampai mana gitu. Jadi itu tuh kesalahan aku di bulan pertama yang bikin aku nggak ngerti arahnya masih akan naik kah atau akan berbalik kah gitu-gitu. Terus yang pertama tadi kan nggak ngejar profit, pokoknya aku
nggak peduli profit lah, aku nyari cocok dan nyamannya aja gitu. Di bulan pertama juga aku mencoba entry menunggu konfirmasi dulu, pokoknya menunggu rejection beberapa lah kan. Sama zona juga belum terlalu oke di bulan pertama. Terus sering kejilat banget tuh entry setelah menunggu konfirmasi, kejilat terus turun. Makanya aku di bulan kedua memutuskan mending udah. Padahal di bulan pertama tuh aku perhatiin tuh pas candle M1-nya tuh nyentuh di zona yang aku tandain tuh aku merhatiin, tapi aku nggak berani entry di bulan pertama gitu. Aku tahu tuh seperti itu, tapi nanti lah. Jadi di bulan kedua aku merubah mindset itu. Aku ya udahlah berani aja, pokoknya aku melihat tekanan di candle M1 tuh udah lumayan lama sih Mas Untung. Aku mulai ngeliat M1 tuh mulai dari pertengahan tahun kemarin sih kayaknya. Itu mulai sering ngeliat M1 tuh kayak gimana pergerakannya. Nah, satu lagi, aku sering screenshot dan bikin album di handphone, screenshotan candle-candle M1 gitu. Jadi ada beberapa yang ini momen-momen rejectionnya nih gitu, kayak gitu-gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kuncinya di ngitung fraktal M1 kan, bener ya Mas Badri? Benar banget. Emang harus tahu M1 ini bakal kemana dulu nih. Ini dari perjalanan Iya. M15 kemana nih gitu. Itu penting banget. Iya, tapi Mas Badri ini tuh entry-nya di zona M15 aja atau ada yang lain? Paling dari 17 entry kayaknya di luar zona M15 cuman 3 atau 2 entry. Tapi kontinya nggak terlalu sering ya? Lebih seringnya di M15? Enggak. Atau mungkin pas ngambil, nih konti ini Kayaknya pas udah punya peluru gitu ya? Iya, benar. Tapi kayaknya nggak ada kunti deh Mas Alil, kalau saya cek satu-satu sih entry-nya. Bener nggak Mas Badri? Iya, aku belum berani kunti ini. Oh, berarti itu yang di luar zona tadi maksudnya apa? M5 mungkin ya? Aku nggak tahu itu kunti atau enggak ya Mas. Aku dalam asumsi itu masih perjalanan 2 ke 3 M15 gitu. Terus aku ngelihat M1-nya tuh bikin ABC kecil gitu. Terus aku masuk aja di C. Itu second touch berarti ya? Berarti second touch gitu. Bukan nggak ekstrim berarti. Oh, berarti jatuhnya masih dalam SOP lah itu ya Mas Untung ya? Iya. Masih SOP. Iya betul. Tipe entry-nya ada 2 sih Mas Alil. Aku cek ekstrim sama yang Bang Mar itu sih. Kayaknya itu cocok banget sih buat Mas Badri sih. Iya. Terus faktor non teknisnya apa sih yang bisa bikin Mas Badri bisa se-improve itu? Faktornya ya Mas Untung ya. Aku kerasa banget sih habis review jurnal bulan pertama, terus malam itu lama banget sama Mas Alil, Bang Ari, ada Mas Arika kalau nggak salah waktu itu, aku lupa siapa lagi. Ya adalah beberapa masukan dari Mas Alil, Bang Ari. Terus aku sering nimbrung aja. Habis review jurnal bulan pertama aku udah mulai berani nimbrung. Tiap ada apapun gitu teman-teman siang ada di Discord, aku nimbrung aja. Terus dapat momen-momen masukan yang kadang aku nggak nanya, cuman kadang Mang Jajang cerita gitu, Bang Ari cerita, jadi dapat masukan yang buat aku, emang harusnya begini ya. Jadi lebih berani aja sih Mas Untung. Sama kalau ekstrim kan, aku ekstrim nih ya. Kanan candle M1 tuh penting banget menurut aku ya. Ngeliat tekanan itu sih Mas Untung. Itu doang sih kunci menurut aku. Iya. Tapi yang penting zona loh ini. Dulu nih. Iya, zona dulu itu udah pasti. Niatnya nanti kalau setelah bulan ketiga emang bulan Mei ini oke, kalau nambah equity nggak apa-apa ya Mas Alil? Nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku aku better kayak habit compoundingnya tuh dibuild di bulan ketiga sebenarnya. Harusnya di bulan kedua harusnya. Tapi kan balik lagi tiap orang itu ada yang pede ada enggak. Kita nggak bisa maksain kehendak orang kan gitu. Nah minimal banget kalau misalnya mau naikin equity itu better kalau misalnya kita udah review jurnal ketiga sih. Iya. Tapi di bulan ketiga benar-benar harus commit full compound Mas Badri. Gitu. Karena kayak Mas Untung tuh mencoba kompon di review jurnal bulan kedua. Nah, euforia kan gitu. Untungnya belum akun real. Kan kita jadi ngerti ya. Ternyata ada sindromnya kayak gitu. Nah, itu nanti jadi pelajaran tuh pelan-pelan tuh. Gitu, bukan berarti itu buruk ya, tapi itu sangat bagus menurut aku. Yang penting dirasain gitu. Jangan sampai nanti Mas Badri belum ada habit compound, deposit gede, confidence-nya tinggi, jadi habit compound-nya nggak dapat. Jangan sampai kayak gitu soalnya. Aku suka banget nih sama analoginya Bang Ben nih gitu ya. Jadi waktu di kapal apa waktu di mana gitu, apa di mobil kalau nggak salah. Jadi Bang Ben tuh bilang gini, nih ya Bang Ari, Mang Jajang, Gus Sidik, Mas Rakna, itu mereka tuh ibaratnya udah bisa naik sepeda guys gitu ya. Nah orang yang udah bisa naik sepeda nggak mungkin nggak bisa naik sepeda lagi kan, ya kan, nggak mungkin gitu. Nah terus aku tambahin gini, orang yang naik sepeda bisa nggak naik motor?
Bisa nggak? Harusnya lebih gampang. Lebih gampang. Tapi kalau misalnya orang yang nggak bisa naik sepeda, bisa nggak naik motor? Enggak. Kan? Jadi harus naik sepeda dulu. Nah itu menurut aku analogi yang bagus tuh. Kayak Bang Ari tuh. Bang Ari udah bisa naik sepeda, nggak bakalan miskin lagi dia. Nggak bakalan. Mas Badri OTW, Mas Untung OTW, yang lain OTW. Karena apa? Rulesnya kita udah punya nih. Gimana caranya naik sepeda kita udah tahu gitu. Dan balik lagi, orang belajar naik sepeda nggak mungkin jatuh dong, ya kan? Pasti ada jatuhnya. Nah itu ya, itulah yang harus kita nikmatin guys, gitu. Ya Bang Arya, asik lah. Bang Adi terus pokoknya. Iya, abis pengen ke Mang Jajangnya nggak ada. Jangan digonceng mulu guys, ya itu dia gitu. Masalahnya mau nanya tentang IB, ada case kalau IB itu bener-bener ngajarin metode dan nggak bolehin membernya layering, itu gimana ya tanggapannya? Maksudnya gimana? Ada IB nggak mungkin, pasti mereka harapannya mereka itu kalau market maker member rugi, udah pasti harapannya itu. Komisi itu sebenarnya cuma insentif, tapi IB itu kayak binary option tuh. Kalau yang market maker bagi hasilnya, membernya loss 70%, brokernya dapat 30%, itu udah pasti gitu. Pokoknya insentif tuh. Aku nangkep sih kata Mas Arif nih, Mas Arif. Iya. Aku pernah masuk terus dikasih video kan, kayak entry tuh di sini aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja gitu. Tapi konten dia di sosial media tuh menunjukkan layering terus gitu loh Mas Arif. Iya, itu playing victim dong kayak gitu. Dia menunjukkan cara yang benar, contohnya kayak 1 atau 2 layer aja gitu, sesuaikan sama equity kalian. Tapi di sosial media dia selalu nunjukin grow account dari sekian dengan layering begitu banyak. Ujung-ujungnya mindset teman-teman juga bakal kena. Udah pasti. Ya balik lagi, orang yang untung pemula nih, untung 100 kali deh, rugi sekali aja habis. Udah pasti. Karena manusia itu ada sindromnya, jadi serba salah guys. Mau untung banyak salah, mau untung dikit salah. Yang benar gimana? Growing account pelan-pelan dari kecil, kayak orang nge-gym gitu. Pemula coba suruh angkat 15 kilo gitu, besok encok pasti. Gak mungkin. Pasti kan pelan-pelan ya kan, 3 kilo dulu, 5 kilo dulu, ya kan. Abis itu 5 kilo udah bisa ke 8 kilo, 8 kilo ke 10 kilo gitu. Kayak lot size juga gitu sama. Bang Ari dulu dari 0,01 gitu. Bang Ari harusnya sekarang udah bisa 0,4 gitu. Tapi dia nggak maunya santai dulu gitu, ya nggak apa-apa. Udah prepare begitu deh. Kenapa? Bahaya jejak digital. Jejak digital. Emang Anda oknum? Hah? Kali aja ada oknum kayak Bang Erika kan. Tiba-tiba dihack. Iya. No. Emang ada aja nih orang hati ya. Halo Mas Badri. Sudah probability udah 80% aja. Waduh. Keren banget. Aku pengen belajar ya kayak gitu deh. Entry dikit 80%, profit 60%. Wih, segar bener. Jadi siluman ya, jadi siluman. Tapi seru biar jadi karakter. Besok beli topeng ya, Mas Andri ya. Topeng ini Iya lagi hotel tenang ya. Oke. Lanjut. Biar ada julukannya lah. Iya, ada julukan. Masa toge mulu. Masa LC mulu. Iya. Ya gimana Mas Andri? Apa ya? Aku tadi sih lihat skills ya. Yang dari pertanyaan Mas Untung juga, sama tadi aku lihat jurnalnya juga. Kalau menurutku sih itu datanya mungkin nanti next time ya bisa diimprove, karena menurutku bakal totalitas rata-rata kalau di entry sebulan tuh bisa 40 kalian ke atas tuh. Nanti itu bakal cepat implisitnya menurutku loh ya, karena aku pengalaman backtest gitu. Kemudian seperti Bang Erika bilang, saya apresiasi penuh untuk apa yang didapatkan dari Mas Badri. Ingat banget lagi. Macam Ahmad Dhani anjir. Ya itu sih, jadi improve sih lumayan banget ya dari bulan pertama. Ini bulan kedua ya Mas Badri ya? Iya. Kalau nggak salah, itu sudah oke. Dan pertanyaanku sih, Mas Andri, kalau nggak salah Mas Badri ini barengan sama Mas Andri nih kayaknya nih. Oh gitu? Iya, masuk bulan berapa Mas Andri? Aku bulan Oktober. Sama kan? Mas Badri Oktober juga? Iya, aku September, duluan aku. Oh iya, duluan Mas Badri. Lanjut. Iya, tapi nggak menentukan sih untuk duluan yang mana. Nanti buntutnya kayak Miguel kabur kan. Iya. Untuk pertanyaanku sih gini sih, untuk Mas Badri ini dengan apa yang dihasilkan sekarang ini sudah oke ya? Menurut Mas Badri ini sudah implisit atau belum? Kalau by data sih harus ini sangat implisit ya menurut aku ya, karena kalau berbicara data ya. Cuman kan market kan
nggak akan selalu seperti itu gitu. Nah, Jadi iya. aku masih tetap penasaran di bulan Mei ini akan seperti apa. Iya. Sebenarnya aku di bulan ini udah menargetkan seenggaknya sehari ada 3 kali entry gitu. Iya, Satu di iya. Asia, satu di London, satu di Iya. Jadi poinnya Memang- sekarang itu lagi make sure buat di bulan April ya. Apakah iya 82% gitu atau enggak tipis-tipis mirip lah ya gitu. Karena kan harusnya metode ini tuh bisa dipakai di segala kondisi kan gitu. Iya. Nah, makanya Mas Badri poinnya lagi ini Mas Andri lagi make sure kan gitu. Oh Lagi iya. make sure. Dan aku juga bertanya-tanya wajar nggak sih secepat ini apa ini kebetulan doang nih gitu di Iya, bulan nah itu tanya Mas April Andri gitu. tuh, Mas Andri udah ngalamin juga tuh. Menurut Mas Andri gimana yang udah pernah Kalau ngelewatin kayak sebenarnya sih itu tergantung ke kitanya ya. Iya. Kalau menurutku terutama orang baru. Kalau mungkin orang yang sudah kayak Mas Alil bilang diumpamakan sudah pernah naik sepeda, kayak kita berarti kan umpamanya sudah pernah trading ya, sudah tahu gagalnya di mana. Dan tergantung tipe orangnya. Kalau misalkan kayak di grup yang sekarang di Move aja ada yang bisa sampai kayak Mang Jajang, kayak Gus Idik. Artinya kan teknik ini works ya. Iya. Nah, kalau tipikalku, aku itu orangnya pengen aja orang bisa. Malah yang sekarang aku cari itu gimana cara MC-in ini akun dengan teknik ini gitu aja deh. kelas gimana kan ya? Jadi sampai aku ada jurnal, jadi dengan cara yang terbodoh bisa nggak MC gitu. Cuma aku belum bisa aja. Iya, nanti ya. Kelas. Nanti lah aku japri Bang Halil. Hai, ciao, aman. Cuma Aman. jangan dicontoh guys, ya, jangan dicontoh. Terus ada lagi Karena Mas kegabut. Panas ya Bang Halil. Anjir lah. Bang, emang. Panas lah. Kayak mana udah kayak gitu, udah ganteng gitu Mas Andri. Nggak usah lah yang Penuh gitu. Iya udah ganteng itu. Muka udah beda kan. Dulu kurus kan guys. Lihat ya kan. Waktu waktu amigdalanya kenceng kurus. Sekarang udah implisit agak gemuk nih. Ya kan. Terus ini untuk Mas Badri ya, ini kan sudah jurnal kedua, akhirnya makin implicit ya. Terus untuk target yang tadi kan 0,1 ya. Untuk targetnya 6 bulan deh. 6 bulan Apa ke sih? depan. Goalnya? Iya. 6 bulan deh paling deket deh. Aku ngelihat perkembangan Bang Ari mungkin ya yang sangat relate ketika aku masuk, terus ngelihat yang sangat berkembang tuh lagi berkembang dan akan sangat berkembang tuh Bang Ari ya. Aku takut membayangkan yang gede-gede aja gitu Mas. Membayangkan yang gede-gede, tete gede gitu. Hasil yang gede-gede. Aku nggak punya ekspektasi harus nyampe apa di 6 bulan. Tapi kalau menurut aku selagi aku menjalankan rules yang seperti ini, ya dapat entryan bisa di atas 40, 30 sebulan, 30 juta sebulannya itu udah sangat senang sih aku. Nah, itu di luar ekspektasi. Bang Jajang, Bang Ari dulu. Atau ada target misalkan dengan gaji yang sekarang pengen targetnya berapa kali dari gaji yang sekarang sih dari trading gitu. Ada nggak? Oh enggak sih, nggak ada itu. Oh enggak ya. Ada ya. Nggak ada Mas Andri. Tapi apa yang dilakuin Mas Andri bisa juga tuh Mas Badri. Jadi nggak takutnya orang itu kan semakin gede kan ujian laki-laki terutama itu kan harta ya kan. Itu ujian utama kita. Karena aku juga pernah ada di fase star syndrome juga. Pernah aku gitu. Jackpot doge ya kan. Itu ngabisin duit sebulan 300 juta tuh. Iya. Tiap minggu ke Bali terus. Bali. Ngajak temen, lu nganggur gak? Pulang cuma nganterin temen doang, besok berangkat lagi. Pernah juga kayak gitu. Nah, terus aku akhirnya koreksi. Jangan sampai ntar anak-anak yang di sini itu kayak gitu. Jangan sampai. Nah, jadi poinnya adalah boleh dilakuin apa yang dilakukan Mas Andri itu. Contoh misalnya mainnya di balance 5.000. Nanti akhir bulan dapat berapa sih? Gitu. Nah, terus habis itu tarik, habis itu diinin lagi. Itu boleh juga kayak gitu, nggak apa-apa. Gitu. Cuman jangan terlalu lama poinnya. Atau enggak misalnya kan balance 5.000, terus nanti katakanlah jadi 10.000 nih, ya kan komponnya pelan-pelan gitu. Komponnya pelan-pelan kayak misalnya di kompon 1.000 gitu. Bulan depan di kompon 1.000 lagi, kompon 1.000 lagi. Ntar kalau udah pede, udah yakin, baru gas full. Nggak apa-apa. Karena gini, dana darurat itu nomor 1 guys gitu. Jujur, aku kalau misalnya nggak investment dengan balance yang segini, ya sekarang aku ini, nah itu pasti bakalan deg-degan juga trading, nggak nyaman. Jadi mending apa? Banyakin investmentnya juga gitu. Karena apa? Kita ujung-ujungnya nanti bakalan ke investment kok. Nggak mungkin kan kita lihat chart gini sampai umur 65 tahun anjir. Nggak mungkin. Gitu. Iya. Poinnya itu aja sih dari aku. Boleh Mas Andri tambahan lagi? Ada lagi mungkin? Tambahannya ini aja sih, kan sudah jual bulan kedua,
dan sayang kalau sampai kita istilahnya salah arah lagi ya. Jadi itu dibuang sudah, itu grup-grup yang nggak jelas itu. Grup sinyal, entah itu Telegram kah, DWA, itu sudah buang aja sudah itu. Ini sudah jelas-jelas apa namanya, dengan keuntungan 60%, kalau diimprove lagi bisa lah 100%. Kalau menurutku ya ini bakal, kalau misalnya diimprove dengan jumlah tradingnya aja. Kalau tadi kan Mas Badri bilang mungkin kalau tradingnya kayak Mas Untung bakal banyak SL, yang menurutku enggak. Karena ini sudah by data ya, by data dengan fixed rules. Nah, Ya, pasti nyampe 100%, yakin aku. ini curhatannya Mas Andri ya. Jadi yang dulu nah, belum iya, achieve. apalagi sih. Tapi guys nih, kalau ngomongin amigdala nih, Mas Andri nih amigdala kenceng banget nih dulu nih. Parah. Bulan 1, bulan 2. Parah. Bulan 1 terutama bulan 1. Bulan 1 tuh parah banget. Nah, cara menanggulangi amigdala itu gimana Mas Andri? Pengen tahu aku. Kalau amigdala aku kan, aku kemarin apa ya? Kayaknya Yang sempat sakit amigdalanya itu kalau sempat sakit itu gara-gara ini apa, backtest 8 jam lebih, kadang sehari itu, walaupun misalkan potong ya 5 jam, 3 jam, 4 jam, 4 jam. Tapi pening juga pala sebenarnya. Cuma dengan targetku, karena sebagai budak corporate mulai diinjak-injak ya harga diri, ya udah jadi biasa aja gitu. Sering-sering nanya, dan memang jujur aja kalau di move ini kadang mungkin orang sungkan ya nanya ke Bang Ali langsung ya, karena jawabannya juga nyeletuk banget tuh kadang dijawab ya. Iya, tergantung orang baperan langsung live itu. Enggak, tergantung orang Mas Andri. Soalnya aku nilai Mas Andri itu di awal, paling nih orang, ini jujur ya kan. Paling ketika Mas Andri pertama kalinya nulis jurnal sampai MC itu, terus resiko pertama poin aku adalah gini Mas Andri. Ini jadi review jurnal Mas Andri apa Mas Badri ya? Iya, gede banget ya. Nanti aja deh. Iya, nanti aja. Orang yang baru belajar langsung deposit gede, itu aku deg-degan loh Mas Andri. Moralku tuh kayak, ntar dia kalau rugi gimana ya? Kan aku juga nggak tahu ini orang duitnya ngutang, apa duit sendiri, apa duit saudara, kan nggak tahu ya. Iya nggak sih? Nah itu tuh aku jujur, aku tuh ngerasa sakit, aku ngerasa gagal kalau ada hal-hal itu terjadi Mas Andri, karena di rules kita yang di awal dulu, yang 2023 2024 awal, nah itu tuh aku ngerasa kayak gitu. Soalnya udah bonding enak-enak, tiba-tiba ngilang gitu. Kadang ada yang curhat, Bang rungkat, ternyata duitnya pakai ini, kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak gitu, goblok banget sih gua gitu. Aku ngerasa gitu soalnya. Maksud aku itu, tapi setidaknya Mas Andri membuktikan sekarang kerja kerasnya dia memberikan hasil. Gokil. Nah itu dikit aja, ntar masih banyak yang di jurnal ketiga. Ya nanti aja lah. Untuk Mas Badri sih itu aja sih, yang perbanyak trade lagi. Kalau bisa dikhususkan lah, betul-betul diniatin lah. Kalau perlu sholat istikharah minta jawaban sama di atas lah. Kalau enggak ada matahari kan nyembah tuh. Perbanyak data, baru sudahlah, nggak usah lihat kanan kiri lagi lah. Apalagi kunti-kunti tuh nggak usah lah. Aku udah pakai kunti 100% kok. Udah Bang Ari aja itu yang jago ya. Yang jago Bang Ari aja ya. Iya, mending dipisahkan deh itu untuk jurnalnya, misalnya pakai kunti-kunti pisahkan dah. Iya. Atau misalkan sudah, menurutku ya, aku juga lagi mau ngarah ke sana, cuma males. Untuk kunti itu menurut kalau sudah saldo udah ribuan sih ya. Udah misalkan, ini udah cukup nih gini nih, udah oke nih. Nah, baru oprek yang lain biar ada tambahan cuan gitu. Atau enggak misalnya gini, pas kunti itu nanti lotnya kecil gitu, bisa ya Mas Andri ya? Ya bisa. Nanti jurnalnya dibedakan, kalau kunti ini berapa sih probabilitas dengan amigdala aku yang sekarang gitu. Iya. Tuh Mas aja sih Mas Badri udah mantep lah, udah sering-sering lah kita brief atau midnight. Iya. Kumpul di midnight lah. Aku minta ikut terus ya. Asik ya, midnight tuh asik. Iya. Gitu. Asik tuh. tuh. Mas Andri, tanya dikit, untuk Mas Andri udah pakai Porto Real kah? Dari awal dia akun Real, dia dari awal, bukan lagi. Barbar. Gimana ya, kita dari yang 2 LC ke 4 LC sekarang, beban jadinya. Mas Andri berak aja nyawa air, cebokin dong gitu. Cebokin kan. Yang ada kabur malah. Iya, salah ya. Rare pun Mas Andri. Tapi jangan ditiru guys, yang saldo gede itu karena emang kesiapan mental dan keuangan aja sebenarnya. 2000. Tapi jujur, aslinya kan aku juga banyak kerungkat juga ya. Kenapa Bang Alif? Aku mau tanya deh, Mas Andri itu duit 2000-nya itu emang dipersiapkan untuk rugi apa itu duit mepet tuh kayak gitu? Paham gak sih maksudku? Ngerti. Iya. Enggak sih, kalau 2000 itu emang buat trading emang. Jadi amigdala aku tuh Bang Alil, kalau aku itu saldo di bawah 1000 aja
mataku udah sakit tuh. Oke. Jadi nggak bisa aku nerima. Aku takutnya dengan saldo kecil begitu kena saldo kan dari 3 digit ke 4 digit ya kalau dolar ya. Iya. Nah itu istilahnya psikisku udah kena gitu. Jadi aku mending aku dari 2000 deh gitu. Tapi aku bakal coba juga yang nggak saldo kecil gitu. Mana nanti capek kalau sekarang. Iya. Tapi lihat COVID Iya. itu aja lah, terus semangat lah Mas Badri, udah mantep banget ini. Jangan sampai turun lah kalau bisa, jangan sampai turun probabilitas profitnya. Kalau menurutku profitnya mending dites sampai 100% deh, pasti dapat deh, yakin aku. Oke, siap. Itu kan trade-nya masih berapa, 17 merasa. Iya. Nanti nenekin mungkin 25 atau 30 trade-nya sudah 100%. Karena Mas Badri itu, Mas Andri, dia itu trade-nya cuma di zona M15 toh dia gitu. Jadi kan momennya Sama aku 15 zona 15. Kok beda ya? Kayaknya waktu mungkin Mas Badri sibuk ya. Jadi aku lihat juga trade-nya kadang dari awal bulan yang ini aja, tanggal 9 baru mulai gitu. Itu kan sudah 8 anggap pada 5 hari itu berapa kali trade itu. Invest waktu lah Mas Badri lah. Belum kerja kan Mas Siap, Badri? Belum masuk kan? Belum. Iya, Belum. gasin aja kalau belum masuk ya. Iya, gasin aja. Itu aja Mas Badri lah. Just. Thank you Mas Andri. Thank you Mas Andri. Oke, siap. Ya. Thank you semua. Oke, jadi kalau dari aku jangan lupa bulan ini belajar kompon juga, itu aja gitu. Karena sebenarnya gini, ini rulesnya review jurnal ya guys. Bulan pertama itu kalian itu adaptasi sama metode ya kan, dapatnya berapa. Nanti kalau ada yang kurang diperbaiki di bulan kedua. Nah di bulan kedua udah ngerasa baik, itu dipastikan lagi di bulan ketiga. Kalau misalnya memang ya probabilitas atau profitnya itu nggak terlalu jauh sama bulan pertama, berarti tandanya kalian itu sudah mau menuju implisit gitu. Iya, ingat apa namanya teorinya di bukunya Stephen Covey kan gitu ya kan. Minimal manusia itu menjalankan habit 3 bulan gitu. 3 bulan aja udah cepet banget kan. Nggak perlu kita 4 tahun trading belajar doang kayak kuliah gitu. Udah paling enak. Itu aja sih Mas Badri. Semangat. Jangan hilang ya ntar. Iya. Kali lagi. Aman. Gitu aja. Oke lah guys, terima kasih. Ini review jurnalnya seru ya dari kemarin. Mas Untung seru, Mas Badri seru gitu. Yang lain-lain seru lah pokoknya. Pokoknya nanti kalau buat kalian yang udah ready review jurnal, DM aku ya. Nanti kita bakalan review tuh nanti gitu. Karena aku nggak mau nunjuk orang kayak Mas Kue besok review jurnal gitu, atau nggak Korusmin besok review jurnal, nggak mau gitu aku. Jadi harus kesadaran masing-masing gitu. Cari ntar di Korsel, siap. Gitu aja. Mas Badri ada mau ditanya nggak? Karena nggak ada sih, nanti kalau ya di tempat lain ya kalau ada pertanyaan ya. Iya gitu. Karena jujur guys, review jurnal ini adalah momen emasnya seorang trader guys. Jangan sampai disia-siakan itu momen, apalagi sampai nggak review jurnal, itu kayak sayang banget loh. Sayang banget gitu. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Badri. Semangat guys. Oke, siap Mas Andri. Semangat juga Mas Andri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Badri, semangat.